Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada teman-teman, kita berjumpa lagi di pertemuan kedua di mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang perkembangan tata kelola pemerintahan dalam negara, khususnya di Indonesia. Nah, tata kelola pemerintah sendiri di Indonesia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Nah, kita akan membahas tiga masa ini, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama itu tata kelola pemerintahan era Orde Lama. Nah, era Orde Lama ini dalam Indonesia itu memasuki pada saat tahun 1945 sampai dengan 1967. Nah, jadi Orde Lama ini dimulai ketika Indonesia baru merdeka, gitu ya, tahun 1945 sampai dengan tahun 1967. Nah, lalu pada saat pemerintahan era Orde Lama itu mempunyai prinsip pembangunan yaitu berdikari atau itu singkatan dari berdiri sendiri. Apa yang dimaksud berdiri sendiri? Yaitu kita masuk ke poin nomor 3. Nah, pemerintahan itu menolak pembiayaan pembangunan ya, atau funding dari lembaga moneter internasional. Nah, lembaga moneter internasional ini mungkin teman-teman nggak asing lagi dengan yang namanya World Bank, IMF gitu ya. Nah, jadi itu adalah lembaga keuangan internasional yang berfungsi, yang menjalankan tugasnya untuk apa ya? Istilahnya kita meminjamkan dana gitu. Kita meminjam dana ke World Bank, ke IMF untuk pembangunan di negara gitu. Nah, tetapi pada saat di era Orde Lama pemerintahan tidak ingin meminjam uang ya, atau berhutang kepada lembaga moneter internasional. Nah, karena pada saat dulu itu pemerintahan memiliki semboyan go to hell with your aid gitu ya. Nah, lalu pemerintahan Orde Lama gimana nih untuk membangun negara gitu kalau tidak meminjam uang gitu, sedangkan negara Indonesia baru merdeka, tidak ada dana, tidak ada keuangan yang mumpuni gitu untuk membangun pembangunan yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, ialah pemerintah mengambil langkah melaksanakan kerjasama bilateral dengan Uni Soviet. Nah, jadi dengan adanya kerjasama ini, pemerintah Indonesia coba membangun kedekatan, yuk mau nggak nih bantu Indonesia dalam pembangunan nasional gitu ya, melalui dana hibah. Nah, jadi Indonesia tuh istilahnya cuma meminta dana hibah nih, mengandalkan dana hibah dari Uni Soviet untuk melakukan pembangunan di Indonesia. Nah, oke. Lalu, nah ini seperti teman-teman lihat, di sini adalah foto pada saat presiden pertama kita, Presiden Insinyur Soekarno, sedang berdiskusi nih tentang pembangunan daerah, pembangunan Indonesia dengan salah satu perwakilan dari Uni Soviet pada saat itu, gitu ya. Nah, jadi itu sedikit bercerita tentang Orde Lama. Nah, setelah Orde Lama yang tadi dari tahun 1945 sampai 1967, Indonesia memasuki era baru nih. Nah, yaitu era Orde Baru. Nah, yang di mana era Orde Baru ini periode pemerintahnya pada tahun 1968 sampai dengan 1999. Nah, dan di mana pada masa pemerintahan era Orde Baru itu mempunyai prinsip trilogi pembangunan. Apa itu trilogi? Nah, jadi trilogi pembangunan pada saat itu ialah pertama stabilitas politik. Nah, jadi dia harus meningkatkan stabilitas politik. Jadi politiknya harus stabil gitu, nggak boleh naik turun gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu stabilitas ekonomi. Sama, ekonominya nggak boleh rendah, nggak boleh tinggi. Gitu. Jadi harus stabil dulu nih gitu. Karena kita habis tadi ya mungkin teman-teman ketahui tadi Indonesia tidak mau minjem uang gitu mengandalkan dana hibah itu kan berarti keuangan tidak stabil gitu ya. Nah, di zaman Orde Baru ini pemerintah mencoba untuk menstabilkan perekonomian kita gitu ya. Nah, lalu yang ketiga nih, yang ketiga itu stabilitas pertahanan dan keamanan. Nah, jadi ini selain untuk meningkatkan ekonomi dan politik, keamanan rakyat di Indonesia itu harus juga diperhatikan oleh pemerintah pada saat era Orde Baru. Nah, kalau tadi pemerintah di Orde Lama tidak ingin ada funding ya, meminjam uang dari lembaga keuangan internasional, berbeda dengan
di era Orde Baru. Nah, justru di era Orde Baru pemerintah berani untuk berhutang nih kepada lembaga World Bank, IMF dan lain-lain gitu ya. Karena apa? Pemerintah berani untuk melakukan pembangunan-pembangunan pada saat Orde Baru sehingga eh, pemerintah pada itu memberanikan diri untuk berhutang nih kepada World Bank pada saat itu gitu ya. Nah, selain berhutang ke World Bank, pemerintah juga membuka pintu sebesar-besarnya untuk negara asing ya, negara luar untuk melakukan investasi di Indonesia. Ini untuk menunjang pembangunan Indonesia biar lebih baik lagi gitu ya. Oke. Nah, di saat Orde Baru ini pemerintah nyatanya bekerja sama dengan lembaga yang ada di Amerika Serikat gitu ya, dan juga lembaga World Bank, IMF dan Asian Development Bank gitu untuk mendapatkan dana gitu untuk melakukan pembangunan. Nah, hal ini dilakukan pemerintahan pada masa Orde Baru ini menghasilkan hal yang positif. Nah, karena perekonomian Indonesia ya pada saat era Orde Baru itu melesat tinggi nih. Nah, jadi itu menyentuh angka 7 sampai 8% per tahun gitu ya. Nah, itu wah sangat sangat besar, sangat pesat itu peningkatan perekonomian yang tadinya dari Orde Lama ke Orde Baru itu bisa dibilang pertumbuhan yang sangat pesat dalam bidang perekonomian. Nah, namun kalau tadi kita berbicara tentang perekonomian yang meningkat, ini berbanding kebalik dengan birokrasi yang ada di pemerintahannya gitu. Nah, karena tadi banyak kita berhutang pada lembaga luar gitu ya. Nah, ini timbullah penyakit-penyakit yang ada di pemerintahan. Nah, gitu. Penyakit yang sangat dekat dengan keuangan itu korupsi, ya teman-teman. Sehingga pemerintahan timbullah masalah korupsi dengan adanya uang yang digunakan untuk pembangunan ternyata dikorupsi. Nah, jadi korupsi adalah penyakit yang masih menempel di Indonesia itu ternyata dari tahun Orde Baru, teman-teman. Nah, jadi pada saat itu pemerintahnya korupsi, pemerintahnya tidak partisipatif gitu ya, dan juga pembangunannya itu tidak tidak merata karena uang yang diharapkan untuk pembangunan nyatanya dikorupsi gitu. Nah, alhasil terciptalah namanya krisis ekonomi dan politik pada saat Orde Baru yang disebabkan karena hal-hal yang tadi gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini ada Presiden Soeharto sedang menandatangani perjanjian kerjasama dengan salah satu perwakilan World Bank pada saat itu ya untuk melakukan investasi dan juga peminjaman hutang untuk pembangunan di Indonesia. Oke, nah setelah era Orde Baru timbullah era reformasi. Mungkin teman-teman udah ini ya, sudah sering dengar, wah zaman reformasi nih gitu, tahun 98 gitu ya. Nah, di era reformasi ini Indonesia mencoba reform gitu. Dia mencoba reformasi untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Ini menjadi hal yang menjadi hal yang sangat signifikan gitu untuk yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, jadi apa sih yang Indonesia lakukan? Apa sih yang pemerintah lakukan pada saat era reformasi? Itu salah satunya ada 3 poin pentingnya. Yang pertama, pemerintah melakukan reformasi birokrasi. Nah, kalau tadi di era Orde Baru, birokrasinya bobrok, hancur. Nah, ini dicoba untuk diperbaiki nih, ialah dengan melakukan reformasi birokrasi. Nah, lalu yang kedua, pemerintah Indonesia melakukan pemberantasan korupsi, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, mendorong penerapan otonomi daerah. Nah, seiring dengan berjalannya waktu era reformasi nih dari tahun 98 sampai sekarang, pada era pemerintahan SBY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan dengan hebatnya pada saat pemerintahan SBY Indonesia mampu melunasi hutang dengan IMF gitu. Nah, jadi hutang yang begitu banyaknya itu zaman SBY mampu dilunasi dengan perhitungan dengan rasio keuangan yang sangat baik, perhitungan yang sangat baik sehingga hutang-hutang yang ada di luar negeri itu dilunasi di lembaga IMF ya. Nah, lalu pada saat era reformasi pembangunan nasional ya, pembangunan yang dilakukan untuk membangun negara ini itu ditopang
apa ya, dengan hutang-hutang yang lain gitu. Nah, kalau tadi kan di awal saya bilang Indonesia bisa meminjam hutang dengan beberapa lembaga, ada World Bank, ada IMF ya, dan juga ada lembaga-lembaga lain dari Amerika Serikat gitu. Nah, tetapi di era SBY sudah mengalami peningkatan, mampu membayar hutang di IMF, tetapi masih ada hutang di lembaga yang lain gitu. Nah, jadi sudah mengurangi potensi hutang negara Indonesia. eh, tetapi untuk di hutang-hutang lain masih ada gitu ya di era SBY. Nah itu sampai sekarang, sampai tahun 2022 itu hutang kita masih sangat besar gitu ya untuk melakukan hutang dan untuk pembangunan di Indonesia. Nah, di era pemerintahan Jokowi ya, yang pemerintahan presiden kita sekarang tahun 2022, pembangunan nasional itu dilakukan dengan membuka investasi asing gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman sering dengar tuh pembangunan jalan tol dipegang investasinya dari China gitu. Bahkan yang sedang viral nih kemarin ya, ada Elon Musk itu bakal menginvestasi itu nuklir di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu cara pemerintah membuka pembangunan ya, mencoba membangun Indonesia biar ke taraf internasional yang lebih baik dengan cara membuka investasi asing. Nah, hal ini disebabkan karena apa ya? Untuk meminimalisir hutang kita di luar negeri. Nah, sehingga investasi-investasi investasi masuk ke Indonesia itu bakal meningkatkan perekonomian di Indonesia. Nah, hal ini yang dilakukan pemerintahan Jokowi itu adalah eh, tidak lain dan tidak bukan untuk mempermudah investasi melalui UU Cipta Kerja. Nah, jadi apa ya, sejarah singkatnya seperti itu teman-teman. Jadi dari era Orde Lama kita ke Orde Baru lalu ke era Reformasi. Nah, sampai saat ini jadi dari tahun 98 sampai dengan 2022 gitu ya. Kurang lebih udah 24 tahun era reformasi. Nah, yang diharapkan adalah dengan adanya era reformasi ini kita mampu melunasi hutang-hutang yang di luar negeri yang jumlahnya saat ini udah apa ya, sudah besar sekali gitu ya, udah ratusan triliun hutang kita ke luar negeri. Nah, dengan adanya investasi-investasi tadi pada saat era pemerintahan Jokowi diharapkan untuk bisa apa ya, bisa melunasi hutang ini gitu. Walaupun belum bisa melunasi, setidaknya tidak menambah beban negara gitu ya. Oke, nah jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwasannya ini adalah foto pada saat Presiden Jokowi itu menghadiri World Economic Forum, itu forum perekonomian dunia, ingin membahas tentang pembangunan dan juga investasi di Indonesia. Lalu ini ada juga di kegiatan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ya. Nah, jadi diharapkan dengan adanya gebrakan-gebrakan dari pemerintahan pada saat ini mampu mendorong Indonesia untuk bangkit dan juga mampu melunasi utang-utang negara yang ada di luar negeri. Oke. Nah, jadi cukup sekian untuk pertemuan di kedua kita ya, pertemuan kedua kita membahas tentang sejarah tata kelola pemerintahan gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.